sorry 50 orang ya yang join, masih kurang 20 lagi. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin bisa dicoba dicek di presensi Neo Ubaya teman-teman, karena mulai hari ini untuk presensi asisten juga masuk di Neo Ubaya. Nah, coba dicek teman-teman, untuk KPB ini sudah berhasil atau belum kelasnya dibuka. Mungkin ada yang bisa respon supaya kita tahu ya sudah berhasil dibuka atau belum kelasnya, karena kita juga baru pertama kali coba teman-teman. Ini sudah dibuka, Kak, tapi nggak ada tulisan kode MK dan nama MK-nya, Kak. Bisa masuk atau enggak tapi? Bentar ya, Kak, saya coba. Oke. Ini sih, Kak. Iya, gimana? Bisa? Ini bukanya bisa, Kak, tapi pas di submit itu keluar tulisan unhealth expression, Kak. Jadi gagal simpan katanya. Oh, tapi enggak, itu ya enggak muncul juga riwayat kelasnya. Kadang kan di kelas saya juga gagal, tapi ternyata sudah record gitu ya. Enggak, Kak. Tulisannya presensi masih masuk gitu, Kak. Belum itu. Belum bisa masuk berarti ya? Iya, Kak. Masih ada tetap aksinya suruh masuk, masih ada. Tulisannya merah gitu, Kak. Sih Kak, kalau aku tadi nyoba udah bisa sih, udah centang biru juga di aku. Tampilannya sama kayak kelas dosen? Iya, sama. Cuma di bawahnya ada tulisan presensi asistensi gitu. Oh, oke. Mungkin Devina bisa dicoba lagi ya. Iya, Kak. Oke. Yang lain gimana teman-teman? Ini nggak apa-apa ya, masih trial and error juga, karena kita juga baru dikasih tahu hari ini. Aku juga udah bisa kok. Oke, sudah bisa ya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya untuk mulai kelasnya. Nanti untuk yang perpindahan sementara kan berarti teman-teman yang ada yang pindah sementara atau enggak hari ini dari KP lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti aman ya.
Oh, berarti ini yang absensinya nggak bisa dicoba terus ya? Iya, yang nggak bisa dicoba lagi aja ya. Kalau enggak nanti mungkin tunggu sampai kelasnya diakhiri aja ya, nanti coba kita bahas lagi. Iko, thank you. Iya. Halo, Ko. Mau tanya, Ko. Ya, gimana? Aku kan dari tadi ngisi terus, tapi memang gagal terus kan. Tapi aku pas ngecek daftar riwayat itu udah masuk, jadi aman ya? Iya, harusnya gitu. Kadang di kelas dosen juga sering gitu kok. Tulisannya gagal tapi sudah masuk di riwayatnya yang penting. Oke, Ko. Thank you. Oke. Kita mulai ya teman-teman kelasnya. Ini share screen saya sudah muncul, ada PDF week 5. Sudah, Ko. Oke, sudah ya. Saya mulai teman-teman. Selamat siang. Thank you yang sudah datang tepat waktu hari ini. Nah, untuk minggu kelima ini, saya mau umumin di awal aja kalau hari ini nanti kita ada praktika menggunakan Microsoft Access gitu ya. Nah, kemudian untuk file yang sudah kita bagikan di Google Classroom, teman-teman juga bisa download dulu, karena nanti kita akan ada praktika yang pakai file itu, kemudian file itu juga akan kita gunakan sampai minggu terakhir perkuliahan di SIA gitu ya. Jadi nanti filenya bisa coba di-download, nanti kita pakai di praktikanya. Oke, kita mulai ya ke teorinya dulu di week 5 tentang table and relationship. Jadi hari ini kita mau belajar komponen pertama dalam database, yaitu tabel gitu ya, dan apa itu relationship-nya dalam database. Nah, saya masuk dulu ke yang pertama, ada tahapan pembuatan tabel. Nah, di tahapan pembuatan tabel ini kita akan ada dua tahap, teman-teman. Yang pertama, ada structure definition. Di bagian structure definition ini, kita mau mendefinisikan tabel serta atribut yang diperlukan untuk membangun sebuah database. Jadi gampangannya, di nomor 1 ini kita mau arrange dulu gitu ya, kita mau kira-kira dulu database-nya kita ini nantinya akan butuh informasi apa aja gitu ya. Nah, kenapa kita perlu lakukan ini? Karena setiap informasi yang diperlukan atau yang akan disajikan itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Oke, jadi karena semua itu punya karakteristik masing-masing, kita perlu pilah-pilah dulu informasi atau data apa aja sih yang kita perlukan dalam database-nya nanti. Nah, supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa mengelompokkan datanya gitu ya. Ada yang masuk tabel customer, ada yang masuk tabel barang, dan sebagainya. Oke, jadi karena di sini kita tuh masih kira-kira aja teman-teman, arahnya di sini masih secara manual. Nah, setelah di-arrange, setelah sudah tahu kita butuh informasi apa aja, baru kita lakukan implementasinya. Jadi kita beneran sekarang praktekkan gitu ya, kita masukkan apa yang sudah teman-teman rencanakan di tahap pertama ke dalam database-nya. Nah, dalam hal ini kita belajar menggunakan Microsoft Access, kayak gitu. Oke, jadi yang pertama kita pikirkan dulu data apa saja yang kita butuhkan, setelah itu kita implementasikan dalam database-nya. Baik, ini yang pertama cukup mudah ya untuk dipahami. Berikutnya ada yang namanya database key.
Jadi dalam database itu ada yang namanya database key. Minggu lalu kita sudah sempat bahas tentang primary key gitu ya teman-teman. Atau elemen kunci dalam suatu tabel. Nah, kalau di teorinya week 5 ini definisinya primary key itu adalah atribut yang unik atau tidak ada kembarannya dalam suatu tabel. Jadi dia itu atribut yang unik atau tidak ada kembarannya dalam suatu tabel. Nah, contoh paling gampang kalau di teman-teman itu adalah NRP-nya teman-teman. Setiap mahasiswa itu kan pasti punya NRP masing-masing gitu ya. Nggak ada mahasiswa yang punya NRP yang sama. Dan satu mahasiswa juga punya satu NRP aja. Nah, itu adalah atribut yang unik. Berarti di database-nya Ubaya, primary key untuk data mahasiswa itu pasti NRP, teman-teman. Karena dia atribut yang unik gitu ya. Nggak ada yang sama satu dengan yang lain. Nah, kalau kita belajar di perusahaan, berarti misalkan di sini ada product ID. Atau kalau data karyawan berarti employee ID gitu ya. Nah, setiap produk itu kan pasti punya satu produk ID aja. Setiap employee juga sama kayak kita mahasiswa gitu ya, dia punya ID-nya juga masing-masing. Jadi dia itu merupakan atribut yang unik dalam suatu tabel. Oke, itu untuk primary key. Yang kedua, ada yang namanya foreign key. Nah, kalau foreign key, ini dia itu primary key yang ada di dalam tabel lain. Oke, jadi dia itu primary key yang ada di tabel yang lain. Nah, di sini ada keterangannya ya, kalau kita menggunakan primary key di tabel lain ini sebagai penghubung dengan tabel primary-nya. Kita gunakan ini sebagai penghubung dengan tabel primary-nya. Contohnya apa? Contohnya di sini ada product ID dalam invoice table. Nah, kayak gini. Jadi yang teman-teman buat itu sekarang tabel invoice. Nah, di dalam tabel invoice itu kan ada barangnya ya teman-teman. Ada produknya. Apa sih yang terjual? Apa sih yang ada dalam invoice-nya itu? Untuk mempermudah, kita bisa ambil aja product ID dari product table tadi. Jadi product ID-nya ini kita masukkan dalam invoice table. Supaya apa? Supaya nanti kalau teman-teman mau munculkan nama produknya, terus mungkin harga barangnya, itu teman-teman langsung terkonek dengan product table. Karena tadi kita sudah masukkan si product ID ini dalam invoice table. Jadi fungsinya product ID di sini untuk menghubungkan invoice table dengan product table. Oke, jadi itu ya penjelasannya kenapa ada foreign key. Ada primary key dalam suatu tabel di tabel yang lain. Berikutnya lagi ada whole key. Nah, kalau whole key di sini, dia adalah dua primary key yang ada dalam satu tabel. Oke, jadi kalau whole key, ini adalah dua primary key yang ada di dalam satu tabel. Nah, keterangannya di sini, dia hanya muncul pada bridge table. Nah, bridge table itu apa? Nanti kita akan pelajari lebih detail di belakang, teman-teman. Teman-teman bisa tulis contohnya dulu aja gitu ya. Contohnya di sini kita punya invoice detail table. Oke, jadi si invoice detail table ini bridge table gitu ya. Dia berbeda dengan kalau cuma invoice table aja. Ada tambahan kata detail di sini. Ada invoice detail table. Nah, dalam invoice detail table ini biasanya akan ada dua primary key dari tabel yang lain. Saya kasih contoh di sini, primary key-nya yang mau kita masukkan itu ada product ID dari product table, lalu juga ada invoice ID dari invoice table. Oke, jadi dalam bridge table-nya, si invoice detail table, dia nanti akan memuat dua primary key. Primary key yang pertama yaitu product ID dari product table, yang kedua ada invoice ID dari invoice table. Nah, ini contohnya teman-teman tulis dulu aja.
Nanti penjelasannya lebih detail, kita akan bisa lebih paham di contoh yang ada di belakang. Terakhir, ada non-key field. Nah, kalau non-key field berarti sesuai dengan namanya, dia adalah field yang selain primary key, foreign key, maupun whole key, gitu ya. Jadi dia adalah kolom lain yang selain 3 key di atas ini. Nah, misalkan di tabel customer, teman-teman mau tambahkan data alamat pelanggan, gitu ya. Nah, maka alamat pelanggan ini kan bukan primary key ya, teman-teman. Bukan primary key, bukan foreign key, bukan whole key. Nah, berarti address ini termasuk dalam non-key field. Jadi gampangannya dia ini kolom lain selain primary key, foreign key, dan whole key-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Atau sudah jelas penjelasannya? Gimana? Kalau jelas juga saya minta responnya. Jelas kok. Oke, jelas ya. Kalau jelas kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada hubungan antar tabel. Hubungan antar tabel ini sebenarnya mirip teman-teman dengan kardinalitas yang teman-teman pelajari minggu lalu. Nah, di sini ada 3 hubungan ya, one to one, one to many, dan many to many. Oke, ini mirip dengan kardinalitas. Nah, bedanya di mana? Kalau hubungan antar tabel teman-teman yang ini, one to one, one to many, dan many to many, ini yang kita baca adalah sisi maksimalnya saja. Oke, jadi kalau kardinalitas kemarin kan kita belajar 2 sisi ya, ada minimal berapa, maksimal berapa. Nah, kalau hubungan antar tabel, ini hanya sisi maksimalnya saja. Oke, saya kasih contoh yang pertama dulu, one to one. Jadi di sini kita punya 2 kayak gini. Kemudian di sini ada NRP, di sini ada mahasiswa. Nah, kalau kita belajar kardinalitas yang kemarin, dari NRP ke mahasiswa dulu, berarti kan satu NRP hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa, gitu ya, satu NRP hanya punya satu mahasiswa, minimal 1, maksimal juga hanya 1 mahasiswa. Oke, kan kayak gitu ya, nggak mungkin satu NRP dimiliki lebih dari 1, makanya di sini ada 1. Dan nggak mungkin 0, karena kalau nggak ada mahasiswanya, ya nggak ada NRP-nya, teman-teman. Sebaliknya juga sama. Satu mahasiswa minimal punya 1 NRP, maksimal juga punya 1 NRP aja. Nah, yang kita baca atau yang kita tulis di hubungan antar tabel ini adalah sisi maksimalnya. Jadi yang belakang ini ya, maksimalnya aja. Nah, kalau ini kan mungkin masih membingungkan ya, karena sama-sama 1. Kita coba contoh yang kedua. Di sini ada ibu, di sini ada anak. Ini ibu, ini anak. Kita baca dari ibu ke anak dulu. 1 ibu, berarti kan dia minimalnya 0 ya teman-teman. Bisa aja nggak punya anak sama sekali. Bisa aja punya banyak anak, jadi maksimalnya banyak. Sebaliknya, 1 anak pasti punya minimal 1 ibu. Kalau enggak kan dia siapa yang ngelahirin gitu ya. Maksimal juga punya 1 ibu, karena kan pasti dilahirin oleh 1 orang ibu yang sama gitu ya. Nggak mungkin ada 2 orang ibu melahirkan 1 anak. Nah, berarti yang kita baca sama juga maksimalnya. Maksimalnya di sini many, banyak. Yang di sini maksimalnya 1. Jadi hubungannya one to many. Dari ibu ke anak hubungannya one to many. Oke, kayak gitu ya. Jadi yang many to many ini juga sama. Nah, contohnya yang one to one di sini sudah dijelaskan, NRP dan mahasiswa, berarti sama kayak tadi ya. 1 NRP hanya bisa dimiliki 1 mahasiswa, 1 mahasiswa hanya bisa punya 1 NRP. Kalau one to many, berarti 1 ibu bisa punya banyak anak. Nah, dari anak ini hanya bisa punya 1 ibu yang sama, gitu ya. Ibunya cuma bisa hanya 1. Kalau many to many, berarti dosen ke mata kuliah. Ada yang bisa bantu saya jelasin? Ini kenapa kok many to many? Satu dosen bisa ngajar banyak mata kuliah. Oke, kebalikannya berarti 1 mata kuliah? Bisa diajar banyak dosen. Oke, benar. Rifana, thank you. Sudah respon. Kayak gitu ya, teman-teman. 1 dosen bisa mengajar banyak mata kuliah,
satu mata kuliah juga bisa diajar oleh banyak dosen. Nah, makanya di sini hubungannya many to many. Oke, sampai hubungan antar tabel dulu. Ada pertanyaan, teman-teman? Jelas? Jelas kok. Oke, jelas ya. Kalau jelas, kita lanjut lagi. Berikutnya, jadi yang step ini teman-teman lewati dulu ya. Nanti kita langsung praktek aja. Kita langsung masuk ke data type field. Nah, sebelum masuk ke data type field, saya mau coba review dulu. Kemarin, teman-teman, field ini dia itu yang baris, yang ke samping, atau kolom yang ke bawah. Ayo, gimana minggu lalu? Field ini yang baris atau kolom? Kolomku. Oke, benar ya. Yang kolom, yang ke bawah, gitu ya. Kalau yang baris apa namanya, teman-teman? Record. Oke, yang baris record ya, jangan sampai kebalik. Nah, jadi sekarang kita mau belajar, teman-teman, tipe-tipe field, gitu ya. Tipe-tipe kolom. Jadi, nanti di Microsoft Access itu, setiap kolom, teman-teman harus tentukan. Dia itu datanya tipenya apa, gitu ya. Nah, macam-macam datanya itu tipenya apa aja, itu ada di halaman ini. Kita mau bahas satu persatu. Yang pertama dulu, ada bentuknya itu teks. Kalau bentuknya teks, teman-teman, berarti dia itu berupa teks gitu ya. Dan jumlah karakternya maksimal cuma bisa 255 karakter. Jadi nggak bisa lebih dari 255 karakter gitu ya. Nah, untuk teks ini, dia tidak bisa kita gunakan untuk operasi logika maupun matematika. Nah, maksudnya apa sih kok nggak bisa digunakan operasi logika dan matematika gitu ya? Jadi, di field kalau bentuknya teks, teman-teman itu tetap bisa isikan angka gitu ya. Misalkan ini teman-teman jumlah barang yang terjual gitu ya, nama fieldnya. Teman-teman bisa isi dengan angka 15. Ini saya kasih keterangan bentuknya teks gitu ya. Teman-teman bisa, misalkan isikan angkanya 15. Nah, misalkan ini ada banyak teman-teman, record-nya ada banyak gitu ya, ada 15, 10, 20, dan seterusnya. Di akhir hari, teman-teman mau rekap jumlah barang yang terjual hari itu, teman-teman mau tahu totalnya itu berapa gitu ya. Nah, karena ini tadi bentuknya itu adalah teks, maka teman-teman nggak bisa jumlahkan angka-angka yang muncul di record-nya teman-teman. Karena dia tipenya tadi berupa teks, jadi dia nggak bisa kita gunakan untuk operasi logika maupun matematika. Oke, gitu ya. Jadi angkanya ini tetap bisa diisi, tapi nggak bisa kita tambah bagi kurang, tambah bagi kali bagi gitu ya. Tambah kali kurang bagi, teman-teman. Nah, berikutnya ada memo. Memo ini mirip seperti teks, tapi dia kapasitasnya lebih besar, yaitu 65.000 sekian karakter. Nah, jadi ini mirip seperti memo, tapi bisa lebih banyak karakternya. Kita gunakan memo untuk memberikan tambahan penjelasan gitu ya, yang panjang-panjang, itu pakai memo. Sama seperti teks, memo tidak bisa kita gunakan untuk operasi logika dan matematika. Oke, lalu ada number. Nah, kalau number ini berupa angka, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan untuk operasi logika dan matematika. Jadi kita balik lagi ya, kalau tadi field-nya teman-teman itu jumlah barang terjual, berarti akan lebih baik kalau ini formatnya bukan teks, tipenya bukan teks. Jadi sebaiknya kita pakai number aja. Supaya apa? Supaya nanti datanya ini, si 15-nya ini, bisa teman-teman jumlahkan gitu ya. Mau dijumlah, mau dibagi, atau dikurang gitu ya. Itu bisa kita lakukan, karena formatnya number. Lanjut lagi ada date or time, nah sesuai namanya gitu ya. Ini adalah format untuk tanggal dan waktu. Nah, tanggal dan waktunya teman-teman bisa gunakan juga untuk operasi matematika tanggal. Nah, contohnya di sini misalkan perhitungan lama kerja karyawan. Teman-teman bisa selisihkan. Misalkan teman-teman punya data join date karyawan gitu ya. Misalkan di sini 8 Januari 2021. Nah, teman-teman mau selisihkan dengan hari ini. Sekarang kan tanggal 6 ya, 6 September 2021. Nah, ini kita bisa hitung, teman-teman.
selisihnya itu berapa untuk kita bisa tahu si karyawan ini sudah kerja berapa lama kayak gitu. Oke, jadi date or time bisa kita gunakan untuk operasi matematika tanggal. Berikutnya lagi ada currency. Berarti ini sesuai namanya ya, dia format mata uang dan bisa digunakan untuk operasi matematika juga. Lalu ada auto number. Nah, kalau auto number, dia ini data type yang berjalan secara otomatis dan berurutan. Jadi, teman-teman kalau punya data yang mau ada nomornya gitu ya, tapi nomornya itu cuma angka aja, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kayak gini, teman-teman. Kita bisa isikan si auto number ini. Jadi, teman-teman nggak perlu isi manual. Setiap kita bikin record baru, setiap teman-teman tambahkan record baru gitu ya, dia akan otomatis muncul angkanya sesuai urutan sebelumnya. Oke, karena auto number, dia akan otomatis muncul dan urut sesuai yang terakhir ada di database-nya. Nah, berikutnya untuk yes or no sampai lookup, sampai hyperlink, teman-teman bisa baca sendiri, ini jarang kita gunakan. Yang terakhir ada lookup wizard. Nah, kalau lookup wizard, ini kita pakai teman-teman untuk memberikan pilihan gitu ya kepada orang yang input di database-nya. Jadi berupa pilihan pada saat pengisian record. Nah, biasanya ini bentuknya seperti drop down. Jadi misalkan kita punya field kategori barang gitu ya, kategori. Nah, teman-teman di perusahaan itu sebenarnya cuma ada 2 kategori barang misalkan. Misalkan ada baju, ada celana gitu ya. Supaya yang input data nanti itu gampang, karena kan tipe barangnya cuma ada 2 ini aja, kita bisa tambahkan si lookup wizard ini. Jadi nanti yang input itu tinggal milih, teman-teman. Dia tinggal pilih kategorinya yang dimasukkan itu baju atau celana. Nah, biasanya akan muncul drop down-nya seperti ini. Ada kotaknya gini, lalu ada tanda segitiga terbalik itu ya, yang bisa diklik, terus nanti akan muncul pilihan baju dan celananya, lalu tinggal dipilih aja. Oke, sampai data type field dulu, teman-teman. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Jelas kok. Oke, Jovita jelas. Yang lain gimana? Jelas kok. Oke, jelas ya. Kalau jelas, kita lanjut lagi ke bawahnya, teman-teman. Di sini ada yang disebut general tab. Nah, general tab ini gampangannya itu adalah detail dari setiap field, teman-teman. Jadi kalau yang atas ini, kan tadi kita belajar ya, kalau tiap field itu ada beberapa tipe yang bisa kita pilih. Nah, setiap field, kalau kita mau breakdown lagi lebih detail, atau properties-nya gitu ya, itu adalah si general tab ini. Jadi general tab ini adalah properties untuk masing-masing field. Kita bisa lihat lebih detail lagi gitu ya. Kita bisa atur lebih detail lagi tiap field-nya, tiap kolomnya. Nah, kita mau bahas satu persatu penjelasannya. Yang pertama dulu ada yang namanya field size. Nah, berarti field size di sini kita mau memfasilitasi ukuran dan jenis data yang dimasukkan dalam field. Misalkan tadi untuk short text atau teks aja, itu kan cuma 255 gini ya teman-teman. Karakternya maksimal 255. Nah, tapi misalkan teman-teman mau batasi, di field tertentu itu teman-teman mau cuma maksimal 5 karakter aja, karena 255 itu kebanyakan masih gitu ya. Ya teman-teman bisa masukkan aja di properties-nya tadi, di general tab-nya. Field size-nya teman-teman isi 5. Jadi nanti di kolom itu cuma bisa diisi 5 karakter aja. Oke, kayak gitu ya, untuk membatasi data. Lalu di bagian format, ada 2 pilihan. Kalau tandanya kurang dari, teman-teman masukkan tanda kurang dari di formatnya. Nanti apapun inputnya, teman-teman, pasti dia berubah jadi huruf kecil semua. Kalau kebalikannya, tanda lebih dari, nanti semua inputnya akan otomatis jadi huruf kapital atau huruf besar, gitu ya. Itu untuk yang format. Kemudian ada input mask. Nah, kalau input mask, ini kita biasanya gunakan untuk mengatur pola penulisan.
Oke, jadi ini biasanya untuk mengatur pola penulisan, khususnya untuk nomor telepon, teman-teman. Jadi kita pakai ini biasanya untuk mengatur pola penulisan nomor telepon. Nah, ada 4 input mas di sini. Kalau simbolnya 0, itu dia berarti harus diisi angka. Kalau 9, berarti tidak harus diisi angka. Kalau L, dia harus diisi alfabet. Kalau tanda tanya, tidak harus diisi alfabet. Nah, di sini saya mau kasih contoh. Misalkan nomor telepon rumah gitu ya. Ketentuannya ada 4 kode wilayah. Sorry, gini aja. 3 atau 4 kode wilayah. Ada tanda penghubung. Lalu untuk digitnya ada 6 atau 7 digit nomor telepon. Nah, ada yang bisa bantu saya? Kira-kira input masnya seperti apa, teman-teman? Untuk yang pertama dulu aja, 3 atau 4 kode wilayah. Jadi gimana input masnya? Dicoba aja, nggak apa-apa? Yang 0. Oke, nolnya berarti berapa kali? Di sini kode wilayahnya ada 3 atau 4 digit. Berarti nolnya kita isikan berapa? 3 atau 4 juga. Oke, kan ada 3. Nah, yang keempat, teman-teman, ini kan berarti nggak wajib gitu ya. Karena ada kota yang cuma 3 digit, ada yang 4 digit. Nah, berarti untuk yang keempat kita bisa isikan 9 gitu ya. Karena yang 9 ini tidak harus diisi. Tapi kalau mau diisi juga bisa gitu ya. Terus tanda hubung, nah berarti untuk nomor teleponnya kita tulisnya gimana? Nolnya berapa kali? 6 kali. Nolnya 6, terus 9 lagi. Oke, sama ya, berarti nolnya 6. Yang ketujuh bisa ada, bisa enggak, berarti kita isikan 9. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman, contohnya untuk input mas. Lalu ada lagi caption. Nah, caption ini adalah label yang akan ditampilkan pada form. Nah, minggu lalu teman-teman belajar tentang atribut gitu ya. Atribut itu adalah judul dari tiap field atau tiap kolom. Nah, nanti untuk memberikan judul di tiap field-nya, teman-teman isikan di bagian caption ini. Jadi caption ini sama dengan atribut gitu ya. Kita mau judulnya itu muncul apa? Itu ada di bagian caption. Berikutnya lagi ada default value. Nah, kalau default value teman-teman, ini nilai yang sudah langsung ada pada saat pembuatan record baru. Nah, jadi misalkan teman-teman punya tabel barang gitu ya. Saya buatkan di sini. Misalkan ini ada kode barang, nama barang, satuan. Nah, misalkan kode barangnya P0001. Nama barangnya misalkan celana. Satuannya PIS gitu ya, PCS. Nah, nanti kode barang kedua itu satuannya juga pasti PCS. Atau yang ketiga, ini juga pasti PCS. Jadi satuannya ini pasti PCS semua, teman-teman. Nah, supaya kita nggak perlu input satu-satu si PCS ini, padahal kan semua record itu isinya sama gitu ya. Teman-teman nanti bisa tambahkan di default value-nya kita isikan si PCS ini. Jadi nanti tiap teman-teman tambah kode barang baru, tiap tambah record baru, untuk field satuan, dia otomatis ada isinya PCS. Karena kan kita sudah tahu, pasti nanti semuanya isinya kayak gini, teman-teman. Jadi dimasukkan aja default value-nya. Oke, gitu ya. Lanjut lagi ada validation rule. Nah, kalau validation rule di sini, ini adalah batasan data yang boleh dimasukkan dalam field tertentu. Jadi dia rule gitu ya, sesuai dengan namanya, dia batasan yang boleh dimasukkan dalam field tertentu. Nah, untuk validation rule, ini bisa berupa angka, bisa berupa huruf, teman-teman. Oke, jadi dia bisa berupa angka, bisa berupa huruf. Contohnya kayak gimana? Nah, kita balik lagi ke contoh yang tadi. Di sini ada kode barang ya. Formatnya itu misalkan harus seperti ini. Depannya itu harus huruf P, belakangnya harus ada 4 angka. Nah, berarti kita kan mau
nanti semua kode barang itu harus ditulisnya kayak gini. Biar apa? Biar datanya itu seragam. Nggak ada karyawan yang ngawur gitu ya, isi format datanya. Nah, kita bisa tambahkan validation rule. Dan nanti kita akan juga praktek gitu ya. Teman-teman ini mungkin didengerin dulu aja. Formatnya nanti bisa kita isikan seperti ini, teman-teman. Like, petik 2P, pagar 4 kali. Nah, pagar ini melambangkan angka gitu ya. Depannya harus huruf P, belakangnya harus ada 4 angkanya. Oke, jadi nanti contohnya si validation rule. Kemudian berikutnya ada yang mirip, validation text. Nah, kalau validation text, ini adalah pesan yang ditampilkan teman-teman. Ketika si validation rule ini tadi, yang sudah teman-teman buat, itu tidak dipenuhi, tidak dipatuhi gitu ya. Jadi misalkan teman-teman sudah buat ini, tapi karyawannya itu tetap ngawur gitu ya ngisinya. Misalkan depannya A, terus angkanya cuma ada 1. Nah, teman-teman munculkan warning-nya di validation text. Nanti ketika dia inputnya itu salah, kita mau kasih tulisan gitu ya, supaya karyawannya itu tahu yang betul kayak gimana. Nah, biasanya di sini kita tulisan seperti ini, diawali dengan huruf P, diikuti 4 angka. Jadi sesuai dengan apa yang kita mau di validation rule. Supaya karyawannya tadi tahu, oh berarti kalau aku mau input kode barang, harus diawali dengan huruf P, diikuti 4 angka. Oke, kayak gitu ya. Validation rule itu syaratnya. Validation text itu pesan yang muncul ketika syaratnya tidak dipenuhi. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Oke, lalu untuk required sampai yang paling bawah bisa dibaca sendiri. Ini juga cara kita gunakan. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Gimana? Sudah jelas atau ada yang mau diulangi? Jelas kok. Oke, yang lain gimana? Jelas kok. Jelas kok. Ya, kalau jelas saya lanjutkan lagi teman-teman. Berikutnya ada master file dan transaction file. Nah, ini kita sudah sempat singgung ya di bagian flowchart. Kalau master file, berarti di sini data yang secara jangka panjang bersifat permanen atau jarang berubah-ubah, gitu ya. Dan sudah ada sebelum terjadinya transaksi, karena dia di sini itu sebagai sumber dayanya transaksi, gitu ya. Misalkan ada master file barang, bukan berarti kalau nggak ada barang ya nggak ada transaksi, teman-teman. Atau master file pelanggan dan master file karyawan, gitu misalkan ya. Kalau nggak ada 3 itu tadi, ya nggak bisa muncul suatu transaksi. Berikutnya lagi ada transaction file. Nah, di sini berarti data yang hampir setiap hari diupdate atau hampir terupdate ketika ada transaksi. Jadi tiap ada transaksi baru, kita pasti punya file baru, gitu ya. Oke, untuk master file dan transaction file saya kira cukup jelas. Kita juga sudah pernah bahas ini. Nah, sebelum lanjut ke bagian relationship, sekarang kita mau masuk ke Microsoft Access dulu, teman-teman. Jadi bisa dibuka Microsoft Access-nya, teman-teman buka file baru aja. Jadi nggak usah buka file yang kita bagikan di Google Classroom. Tapi teman-teman buka file baru di Microsoft Access. Kemudian di handout-nya bisa disiapkan di halaman 18. Tonton Tech Corporation yang di bawahnya ada tabel-tabel ini. Oke, saya tunggu, bisa dipersiapkan dulu, teman-teman. Oke, gimana? Sudah semua? Bisa dilanjut, teman-teman?
Halo, gimana? Kelasnya kok sepi banget hari ini, teman-teman? Ya, Bu. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah diaksesnya teman-teman, sekarang teman-teman klik aja yang blank database gitu ya. Kita mau buat database baru, jadi kita buat blank database. Untuk namanya bebas, di sini saya kasih nama SIA KPB, gitu aja. Teman-teman bebas mau isikan apa. Kalau sudah, tinggal di create aja. Nah, hari ini kita mau praktek membuat tabel. Jadi kita mau buat 3 tabel yang ada di handout teman-teman. Yang pertama ada product table, ada employee table, sama ada customer table. Jadi kita hari ini mau praktek membuat 3 tabel ini, teman-teman. Oke, langsung aja ya, kita mulai ke tabel yang pertama. Ada product table. Nah, untuk membuat tabel baru, di sini kan otomatis muncul tabel baru ya, teman-teman. Jadi bisa langsung dicoba di sini aja. Atau teman-teman bisa masuk ke menu create yang ada di atas ini. Terus tinggal pilih tabel. Nanti dia akan buat tabel baru juga. Nah, jadi ada 2 gitu ya tabelnya. Kalau sudah, sekarang kita mau edit tabelnya ini sesuai dengan kolom-kolom yang kita butuhkan di handout gitu ya. Caranya, teman-teman klik kanan di bagian tabel 1 ini yang sudah terbuka. Lalu masuk ke design view. Oke, jadi masuk ke design view. Terus di sini kita diminta kasih nama, kita beri nama product table. Kemudian teman-teman tinggal oke aja. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau masukkan field-nya, teman-teman. Jadi di sini ada 5 field gitu ya. Product ID, product name, type, unit, sama COGS. Nah, kita mau buat ini satu per satu. Yang pertama dulu, berarti ada product ID. Nah, kita isikan aja langsung di sini, product underscore ID. Nah, ini kita janjian ya teman-teman, kita sepakati aja di awal, kalau kita akan isi semua field name ini dengan format seperti ini. Jadi huruf kecil semua, kemudian spasi kita ganti dengan underscore. Oke, ini ya, ketentuannya kita seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa sih kok kita harus seragamkan gitu ya? Kita harus seragamkan supaya teman-teman nanti itu nggak lupa. Jadi misalkan sekarang teman-teman buat product table. Kemudian untuk field product ID, teman-teman tulisnya kayak gini. P-nya besar, terus spasi, ID-nya besar. Ini di product table. Lalu nanti misalkan teman-teman buat invoice table, dan kebetulan teman-teman butuh product ID juga, teman-teman isi field-nya kayak gini. Misalkan cuma beda huruf kapitalnya gitu ya. Teman-teman lupa, kalau tadi itu harusnya P-nya besar, ID-nya juga besar. Padahal, product ID di product table dan di invoice table ini data yang sama. Tapi karena teman-teman kasih namanya itu beda, nanti kita nggak bisa connect-kan. Jadi nanti error aksesnya. Karena field name-nya beda, padahal datanya sama. Nah, untuk menghindari ini, kita seragamkan aja namanya, supaya teman-teman juga nggak kebingungan gitu ya. Biar nggak usah nginget-nginget juga. Oh, tadi ternyata aku nulisnya kayak gini. Nanti kan ribet ya, teman-teman. Jadi kita sepakati aja huruf kecil semua, lalu setiap ada spasi kita ganti dengan underscore. Gitu ya. Itu alasannya, kenapa sih kok kita harus sepakati kayak gini. Oke, ini saya letakkan di sini dulu. Kemudian data type-nya, kira-kira ini kita ganti apa teman-teman? Kalau mau bikinnya itu P0001. Kita pilih yang mana? Short text mungkin ya, Kak? Oke, benar. Short text. Kita pilih yang short text. Oke, ini saya hapus saja ya. Nah, setelah kita pilih short text, sekarang kita beralih ke bagian bawah. Nah, ini tadi teman-teman, yang kita sebut sebagai general tab atau properties-nya tiap field, itu yang ada di bagian bawah ini. Oke, kira-kira ada yang perlu kita ganti atau enggak di sini? Pertama ada field size, teman-teman. Perlu kita ganti atau enggak? Dikecilkan atau dibesarkan mungkin? Kecilin, Bu. Oke, dikecilin aja ya. Kan di sini cuma ada 5 karakter. Jadi misalkan di sini kita kasih 10 gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak mau kecilkan juga nggak apa-apa. Tapi ini nanti ngefeknya ke ukuran database-nya.
Jadi kalau ada yang bisa dikecilin, teman-teman boleh kecilin aja, biar database-nya itu nggak berat gitu ya. Lalu untuk format, kira-kira ada atau enggak, teman-teman? Nggak ada ya, format nggak ada, input mas nggak ada, kemudian ada caption. Nah, caption ini yang kita isikan sesuai dengan yang ada di handout. Si product ID ini tadi. Jadi di captionnya teman-teman boleh ketik products ID. Nah, jadi nanti ketika kita balik ke tampilan tabelnya, yang akan muncul sebagai nama field-nya itu adalah yang ini, teman-teman. Yang di field name ini hanya field name-nya aja. Kalau teman-teman tadi nggak isi bagian caption, dia akan muncul yang ada di field name. Tapi kalau teman-teman isi caption-nya, dia akan muncul yang di caption. Tapi tenang aja, yang dibaca sama akses untuk saling connect tadi, itu adalah field name-nya, bukan caption-nya. Oke, gitu ya. Sampai sini jelas ya. Oke, ada default value, perlu kita isi atau nggak usah? Gimana? Default value tadi penjelasannya kan akan selalu muncul apa yang kita inputkan. Berarti kalau product ID kita perlu masukkan atau enggak, teman-teman? Oke, saya bantu. Nggak perlu gitu ya? Oke, jawabannya nggak perlu, teman-teman. Kalau teman-teman nanti masukkan, misalkan P001-nya teman-teman masukkan di sini, nanti semua produk ID-nya isinya P001, teman-teman. Karena kan dia di sini default value. Nah, padahal di sini kita mau inputkan manual gitu ya. Jadi default value-nya kita kosongi aja. Berikutnya lagi ada validation rule. Nah, di sini mungkin kita coba isi gitu ya, kayak tadi. Kita mau huruf depannya itu P, belakangnya ada 4 digit angka. Oke, jadi kita masukkan di sini validation rule-nya, like, kemudian petik 2, teman-teman ketikkan P besar, lalu pengganti angka teman-teman masukkan pagar 4 kali. Kemudian di petik 2 lagi, lalu di enter. Oke, saya bantu tuliskan di sini, like, petik 2P, pagarnya 4. Petik 2 lagi. Oke, kayak gini ya. Nah, kenapa kok ada like-nya di depan? Ini rumusnya, teman-teman. Jadi rumusnya untuk validation rule. Seperti kalau teman-teman pakai Excel itu ya, ada sum, ada average. Nah, like ini juga salah satu rumusnya. Jadi kita mau si product ID ini isinya seperti yang kita masukkan di sini. Awalnya huruf P, belakangnya ada 4 digit angka. Oke, kemudian ada validation text-nya. Nah, ini kita isi apa, teman-teman? Tadi sudah saya bantu di awal. Ada yang masih ingat? Ayo, kalau yang ngisi ngawur, nggak pakai format itu, kita berarti peringatannya gimana? Diawali, Oke, diawali. diawali dengan huruf P diikuti dengan 4 angka. Oke, thank you yang sudah bantu. Diawali huruf P diikuti 4 angka. Jadi nanti kalau diisinya ngawur, teman-teman, akan muncul notifikasi ini gitu ya, muncul warning-nya ini. Oke, bawahnya sudah, nggak perlu kita ganti lagi. Berarti selesai untuk field yang pertama, baru product ID. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ada simbol kunci gitu ya. Simbol kunci ini berarti dia adalah primary key. Nah, untuk primary key, teman-teman, ini selalu usahakan ada pada kolom yang pertama, jadi yang paling atas gitu ya. Nah, karena di sini product ID itu adalah primary key-nya si product table, berarti kita biarkan aja, kita biarkan product ID sebagai primary key. Kalau mau dihapus gimana? Nah, di tabel desain ini teman-teman tinggal klik nih ya, ada menu primary key. Nah, kalau dihilangkan dia hilang, teman-teman. Jadi nggak jadi primary key gitu ya. Tapi di sini kita mau jadikan dia sebagai primary key-nya. Oke, kolom pertama selesai. Jadi sekarang kita masuk ke kolom kedua. Ini saya sambil jalan, teman-teman sambil ikuti gitu ya. Kita masukkan product name. Jadi product underscore name. Data type-nya berarti sama juga, short text gitu ya. Lalu untuk field size-nya kita biarin aja, barangkali ada nama yang panjang. Format juga nggak perlu kita ganti, input mas juga nggak ada.
Caption. Nah, kita tinggal isi sesuai judulnya, products name, default value juga nggak ada, validation rule, validation text juga nggak ada. Oke, jadi untuk product name tinggal gini aja, teman-teman. Nggak ada aturan apa-apa gitu ya untuk isi nama produk. Oke, sudah semua, bisa kita lanjut. Bisa aku. Oke, kalau sudah yang ketiga kita mau buat type. Nah, berarti teman-teman tinggal ketik lagi ya, type. Data type-nya, nah ini kita mau belajar yang tadi. Kita mau buat drop down gitu ya. Karena kita asumsikan dia cuma punya 2 tipe, teman-teman. Equipment dan aksesoris. Caranya berarti teman-teman drop down ini. Kemudian kita pilih lookup wizard. Nah, lookup wizard ini kita pakai untuk memberikan tadi si drop down-nya itu, pilihannya itu. Teman-teman boleh klik. Lalu nanti dia akan muncul window baru seperti ini. Lalu ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ini ketika teman-teman itu sudah punya tabel lain, dan informasi di tabel itu akan jadi pilihan type-nya. Oke. Yang kedua, ini kalau teman-teman mau ketikkan sendiri, tipenya ini mau ada apa aja. Nah, karena kita nggak punya tabel lain yang isinya tipe barang, maka kita pilih yang kedua, teman-teman. Kemudian di next aja. Nah, setelah di next, sekarang kita isi, ada apa aja sih pilihannya gitu ya. Sini ada equipment, lalu ada aksesoris. Teman-teman tinggal inputkan apa aja pilihannya. Oke, kalau sudah tinggal di next saja, lalu di finish. Kalau sudah di finish, nanti dia di sini tetap munculnya short text, nggak apa-apa, memang kayak gitu. Jadi dia nggak akan munculnya lookup wizard, tapi tetap short text, teman-teman. Kita biarin aja. Oke, sudah, berarti jangan lupa diganti general tab-nya. Di sini kita cuma perlu ganti caption juga, gitu ya. Captionnya kita ketikkan type T-nya huruf besar, supaya sama dengan yang ada di handout. Default value nggak ada, validation rule dan text juga nggak ada, karena nggak ada syarat apa-apa gitu ya. Nanti tinggal pilih dari drop-down-nya aja. Gimana? Aman buat ngisi drop-down-nya tadi? Aman. Oke, kalau aman kita lanjut ke bagian unit. Nah, berarti kita tinggal tulis unit. Di sini juga short text. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini isinya pasti unit semua, teman-teman. Berarti di general tab-nya apa yang perlu kita tambahkan? Di bagian mana? Supaya nanti otomatis isinya unit semua. Default value. Oke, jadi di default value, teman-teman ketikkan petik 2, unit, petik 2 lagi. Terus teman-teman enter aja. Nah, kenapa harus ada petik 2? Karena petik 2 ini bukan angka gitu ya. Jadi sama kayak Excel, kalau kita mau munculkan sesuatu yang bukan angka, harus dikasih petik 2 dulu. Oke, caption-nya juga kita ganti unit, punya besar, input mask nggak ada, format nggak ada, validation rule dan validation text juga nggak ada. Oke, selesai ya untuk unit. Terakhir, COGS, teman-teman. Berarti kita buat field baru, COGS. Nah, di sini data type-nya apa? Kalau kita mau ada format mata uangnya. Gimana, teman-teman? Currency. Oke, pakai currency gitu ya. Nah, currency-nya di sini kita mau rupiah. Cara buat munculin rupiahnya, teman-teman bisa masuk ke bagian general tab. Di bagian format, diklik aja drop-down-nya. Kebetulan di database saya, di akses saya, sudah muncul rupiahnya, teman-teman. Oke, jadi tinggal dipilih aja, gitu ya. Buat yang belum muncul rupiahnya, caranya seperti ini. Teman-teman bisa ketikkan petik 2 RP, kemudian petik 2 lagi. Oke, jadi petik 2 RP, kemudian petik 2 lagi. Teman-teman masukkan pagar, koma, pagar. Nah, untuk komanya, ini teman-teman sesuaikan dengan database-nya teman-teman, aksesnya teman-teman. Kalau nanti pemisahnya itu pakai koma, berarti teman-teman pakai koma. Kalau nanti pakai titik, teman-teman pakai titik.
Nah, ini akses saya beberapa hari ini lagi error, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa. Kok pemisah ribuannya itu pakai petik atas satu gini ya. Jadi saya sesuaikan pakai petik atas satu. Kalau sudah, teman-teman enter. Nah, tadi kan kita cuma masukkan, ini ya, saya ketikkan di sini, RP, misalkan teman-teman pakai koma, berarti saya ikuti ya, pagar, koma, pagar. Nah, ketika teman-teman enter, dia harus berubah menjadi seperti ini. Pagarnya yang belakang itu jadi ada 3. Tapi ini bukan diketikkan otomatis ya, teman-teman. Jadi ngetiknya cuma yang depan aja. Kemudian teman-teman enter, kalau dia nggak berubah jadi 3 kayak gini yang belakang, berarti tanda pemisahnya teman-teman itu salah. Kalau tadi sudah coba pakai koma, berarti bisa dicoba pakai titik. Pokoknya jangan diketik manual ya, yang 3 yang ada di belakang. Gimana? Sampai sini bisa semua? Bisa kok. Oke, yang lain gimana? Bisa kok. Oke, bisa ya. Ini ada pertanyaan, saya keep dulu ya pertanyaannya, saya selesaikan yang COGS dulu, teman-teman. Kemudian untuk input mas, berarti kita nggak perlu isi gitu ya. Captionnya teman-teman tinggal ganti dengan COGS. Huruf kapital semua sesuai dengan yang ada di tabel. Default value biarin aja. Decimal places-nya kita sesuaikan 0 gitu ya. Karena di tabelnya juga nggak ada desimalnya. Validation rule, validation text kita kosongin aja. Oke, sudah selesai untuk COGS, teman-teman. Nah, ini saya balik dulu, ada yang tanya di bagian drop down tadi, minta diulang gitu ya. Nah, berarti kan kita masuk ke bagian type. Di data type, teman-teman pilih yang lookup wizard. Setelah dipilih lookup wizard, diklik aja. Kemudian masuk ke pilihan yang kedua. Karena kita nggak punya tabel lain yang isinya itu cuma tipe data. Jadi kita mau inputkan sendiri, pilihannya nanti apa aja. Jadi kita pilih yang kedua. Kalau sudah di next, kemudian diisikan aja. Pilihannya mau apa aja. Dan di sini ada equipment sama aksesoris. Oke, equipment dan aksesoris. Kalau sudah tinggal di next aja, kemudian di finish. Oke, gimana buat yang tanya? Oke, sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan lagi, teman-teman. Bisa minta tolong diulang untuk tabel yang paling bawah, itu memunculkannya gimana? Tabel yang mana maksudnya? Yang general tab ini? Oke, harusnya otomatis muncul, teman-teman. Atau mau share screen aja? Atau coba bisa dicoba gini ya, diklik kanan, kemudian diklik properties-nya. Tapi nanti agak beda tampilannya. Oke, dicoba dulu ya. Oke, ada yang data type-nya itu cuma teks aja, ya itu sama aja teman-teman. Jadi kan kalau di sini teks itu ada 2 macam gitu ya, ada short, ada long, nah itu sama aja kok. Kalau yang long ini sama kayak yang memo tadi. Jadi kalau yang ada bilangnya cuma teks aja nggak apa-apa, sama aja. Oke, gitu ya. Terus ada yang tanya lagi, ini cara buatnya gimana? Yang awal ini maksudnya yang mana? Dari benar-benar dari awal, teman-teman. Buat product table. Oke, buat product table-nya, tadi kita ke menu create ini, kemudian pilih tabel aja ya, jadi kita mau buat tabel baru. Nah, kemudian untuk masuk ke yang tadi, teman-teman tinggal klik kanan, terus pilih yang design view. Jadi nanti dia masuk ke tabel yang tadi. Nah, ini kan kita diminta kasih nama, teman-teman kasih nama sesuai namanya, nanti dia munculnya tampilan yang kayak gini langsung. Bisa dicoba dulu.
Oke, sama-sama. Yang lain teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, untuk tabel-tabel yang berikutnya, teman-teman bisa coba sendiri, nanti dijadikan sebagai PR-nya ya, praktikanya. Nah, saya mau tambahkan aja untuk bagian phone number di customer table. Karena yang lain ini sama ya, teman-teman. Yang employee ini semuanya sama, cuma beda data type-nya aja. Ini kan pakai tanggal. Bagian ini teman-teman tinggal sesuaikan gitu ya. Ini juga sama, ID tadi kita sudah belajar, name sama address juga sama, email juga sama. Nah, kita pelajari yang phone number. Oke, saya buatnya di product table aja ya, karena kan cuma buat contoh aja. Nah, misalkan di sini kita buat ada phone number. Data type-nya berarti short text, karena kan kalau nomor telepon kita nggak perlu gitu ya, kita nggak perlu yang namanya di penjumlahan matematika, teman-teman, nggak perlu operasi matematika. Jadi pakai short text aja. Kemudian kita di sini mau coba belajar masukkan si input mas tadi. Oke, nah di sini yang diketahui di soal, kode wilayahnya 3 angka, kemudian digit nomor teleponnya ada 7. Nah, untuk berjaga-jaga, kita mau buat aja kode wilayahnya ada maksimal 4 gitu ya. Jadi 3 atau 4, yang belakang berarti 7 atau 8. Nah, masih ingat nggak yang tadi? Berarti di sini kita bisa isi input masnya kayak gimana? Ada yang bisa bantu saya? 0009. 0009. Oke, terus tanda hubung. 000009. Oke, nolnya 7 kali ya teman-teman, sesuai dengan yang mau kita masukkan. Ini sudah ada 7, kemudian yang terakhir 9. Karena yang digit ke-8 tidak harus gitu ya. Sama kayak tadi, kode wilayah yang digit ke-4 juga tidak harus. Nah, caption-nya kita ganti phone number. Default value-nya nggak ada, validation rule dan validation text-nya juga nggak ada. Oke, kalau sudah, teman-teman klik kanan sekarang di product table, kemudian kita save. Sudah selesai gitu ya, misalkan ini sudah selesai tabelnya. Nah, sekarang kita mau lihat tampilannya tuh kayak apa sih gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke bagian ini. View-nya dipencet aja. Jadi nanti dia langsung berubah ke tampilan tabelnya. Nah, kalau sudah, sekarang teman-teman input semua datanya sesuai yang ada di handout. Oke, kita input baris yang pertama dulu. P001, monitor. Nah, ini untuk type sudah ada drop-down-nya. Jadi kita tinggal pilih gitu ya. COGS-nya tinggal diisi 3 juta. Nah, sekarang saya mau coba salah-salahkan teman-teman. Product ID-nya saya kasih huruf S di depannya, terus 1 angka aja. Kita enter. Nah, di sini akan muncul warning-nya. Diawali huruf P, diikuti dengan 4 angka. Oke, jadi ini tadi validation text ya, yang kita sudah masukkan, dia akan muncul ketika validation rule-nya tidak diikuti. Nah, kalau kita masukkan yang benar, P002, dia nggak akan muncul notif apa-apa, gitu ya. Jadi ini juga tinggal diikuti aja, semuanya tinggal kita isi, sampai selesai. Oke, jadi tugasnya teman-teman nanti buat 3 tabel ini, sekaligus diisi sesuai dengan yang ada di handout. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas? Kak, saya buat nanya nggak, Kak? Ya, Input masnya buat apa ya? Input mas ya? input semuanya tadi untuk kita masukkan nomor telepon. Jadi ini kita sekalian coba aja ya. Phone number ini kan tadi ada di customer table. Nah, karena tadi teman-teman sudah masukkan input masnya, ini sekarang muncul teman-teman. Kalau input mas dari phone number ini, yang depan ini harus 3 atau 4. Ini kan ada 3 atau 4 tempat gitu ya. Kita coba isikan. Misalkan 0, 3, 1, 2. Nah, maka yang kedua ini tetap bisa diisi, karena dia tadi nggak wajib. Kalau mau dikosongi gimana? Mau dikosongi misalkan 031 aja, sesuai dengan yang ada di handout. Terus untuk melewati yang keempat, teman-teman tinggal spasi aja. Nah, di sini dia juga aman gitu ya.
akan lulus, maksudnya bisa tetap diinput teman-teman. Karena tadi sudah kita kasih ketentuan, bisa diisi angka, bisa enggak. Terus yang belakang juga kita tinggal masukkan gitu ya, 7 atau 8 digit. Nah, kalau cuma 7, yang belakang mau dikosongi tinggal di spasi aja. Nah, ini dia aman. Nggak akan ada warning apa-apa. Tapi kalau kita isinya ngawur gitu ya, misalkan kode wilayahnya cuma ada 2 digit, 1, 2. Terus teman-teman isi yang belakang, terus di enter. Nah, dia akan muncul warningnya. Karena tadi di kode wilayahnya yang harus diisi itu 3 angka, teman-teman. Kalau cuma ada 2 digit, dia nggak bisa kita inputkan. Sampai sini jelas, Michael? Berarti kalau 9 itu artinya boleh itu ya, boleh dikosongi ya kalau maksudnya ya. Kalau 000 itu harus diisi gitu ya, Pak. Iya, betul. Sesuai dengan yang di teori tadi ya, kalau 0 harus diisi angka, kalau 9 berarti nggak wajib diisi angka. Oke Kak, sama yang currency itu gimana ya Kak? Kalau bisa saya pakai ini kok jutanya nggak itu ya? Nggak, kalau juta nggak pakai itu, nggak bisa jadi ada titik-titiknya gitu ya? Oke, sebentar saya balik lagi ke design view ya. Nah, ini tadi untuk yang currency sudah muncul nggak formatnya yang kayak tadi? Yang misalkan ini RP, petik 2 RP petik, terus pagar. Nah, pemisah ribuannya itu teman-teman sesuaikan dengan aksesnya teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, ini satu kali kayak gini aja yang belakang. Kalau di enter, dia pokoknya harus berubah jadi akhirnya jadi 3 kayak gini. Yang Michael sudah kayak gini atau belum? Oh, yang petiknya yang buat di garisnya belum Kak, bentar saya tambahin. Iya, pokoknya tadi harus pagar, pemisah pagar itu satu kali aja. Kalau di enter, dia harus berubah jadi kayak gini. Muncul ada 3 pagarnya di belakang. Jadi yang di belakang ini jangan diketik manual. Gimana? Udah bisa? Oke, sambil nunggu Michael, saya jawab yang lain dulu. Ini tadi ada yang mau lihat input masnya ya. Untuk phone number. Nah, kayak gini. Jadi disesuaikan aja, teman-teman. Yang harus diisi itu berarti selalu 0, yang nggak harus berarti pakai 9 gitu ya. Ini tadi untuk garis miringnya dia otomatis muncul dari akses. Jadi teman-teman nggak perlu inputkan juga nggak apa-apa. Jadi dia otomatis muncul. Oke, buat yang mau SS bisa di SS ya. Terus ada pertanyaan lagi. Nah, ini kan nanti teman-teman buatnya 3 tabel. Berarti tiap tabelnya beda file. Nggak perlu beda file, teman-teman. Jadi satu file yang sama kayak ini tadi, teman-teman tinggal create new table gitu ya. Buat tabel baru untuk 2 tabel berikutnya. Kalau tadi saya masukkan phone number-nya di sini supaya cepat aja gitu ya. Harusnya kan phone number ada di customer table. Jadi biar cepat aja, jadi saya contohkan di sini. Oke, gitu ya buat yang tanya. Michael gimana? Sudah muncul currency-nya? Entah kenapa di petik di belakangnya garis itu ada petiknya keluar otomatis Kak. Coba di share screen aja ya. Maaf Kak, koneksinya agak lemot di sini. Oh, oke. Saya soalnya nggak ngerti. Oke, nanti di akhir aja ya kalau gitu ya. Ya Kak, siap. Oke, teman-teman. Oke, sampai materinya tadi itu teman-teman, gimana? Ada pertanyaan lagi atau enggak? Ini kita lanjut ke praktika yang kedua ya setelah ini. Kalau mau tanya, kalau misalnya ngasih nama yang produk table itu typo gitu kan, salah. Itu kalau mau rename-nya itu harus disilang dulu ya tabelnya baru bisa di-rename. Product table, oh nama tabelnya ya? Iya, ha. Iya betul, kalau mau ngedit-ngedit itu pokoknya yang aktif harus ditutup dulu teman-teman. Terus editnya dari yang sebelah kiri gitu ya. Tinggal di rename aja. Oke, makasih kok. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada teman-teman, sekarang silakan dibuka untuk database yang kita bagikan di Google Classroom.
Jadi kita pakai database tonton tag yang blank ini ya. Kayak gini tampilannya, sudah ada beberapa tabel-tabelnya. Teman-teman silakan buka ini. Nah, kita lanjut ke teorinya yang tadi. Tadi kita sudah belajar tentang tabel gitu ya. Sekarang kita belajar tentang relationship. Oke, sudah disiapin semua. Nah, jadi di sini teman-teman, kita sudah kasih ke teman-teman tabel-tabelnya yang kita akan butuhkan gitu ya. Jadi yang kebanyakan teman-teman nanti kalau bikin project juga seperti ini gitu ya. Tapi tabelnya nanti teman-teman buat sendiri dari awal. Nah, untuk database jangan lupa setiap kita sudah buat tabel kayak gini, kita harus hubungkan teman-teman. Karena kan Microsoft Access ini saling terintegrasi satu dengan yang lain gitu ya. Jadi pasti semuanya itu saling terhubung. Nah, untuk menghubungkannya bagaimana? Teman-teman masuk ke menu Database Tools. Oke, jadi setelah dibuka Microsoft Access-nya, teman-teman masuk ke menu Database Tools, kemudian pilih yang Relationship di sini. Oke, pilih yang Relationship di sini. Kalau sudah diklik aja, terus masukkan ini teman-teman, pilih yang Add Tables. Jadi kita mau masukkan semua tabel yang ada di aksesnya kita untuk kita hubungkan dalam relationship, gitu ya. Jadi pilih yang Add Tables. Sampai sini ada yang ketinggalan. Gimana? Oke, aman semua ya. Oke, ini juga sebelum kelasnya habis, buat yang tadi mungkin datangnya terlambat teman-teman, untuk presensinya juga sekarang ada di Neo Ubaya, jadi bisa langsung masuk ke kelasnya ya. Takutnya nanti kalau sudah lewat 14.40 teman-teman nggak bisa masuk lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berarti sekarang akan muncul teman-teman daftar tabel-tabel yang kita punya di aksesnya kita. Nah, kita kan mau masukkan semuanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa masukkan semua. Nah, jangan lupa di minggu lalu kita sudah belajar kalau menyusun relationship itu harus urut berdasarkan rea-nya. Jadi mana yang resource, mana yang event, mana yang agent. Nah, kita mau masukkan dulu resource-nya. Berarti di sini untuk resource kita punya product table. Teman-teman bisa masukkan si product table. Ada lagi atau enggak kira-kira untuk resource? Atau sudah product table aja? Oke, sudah ya. Untuk resource product table aja, teman-teman. Resource sudah, sekarang kita masukkan event-nya. Nah, event ini gampangannya kalau diakses adalah dokumen-dokumennya. Nah, kita mulai dulu dari invoice detail sama invoice table. Berarti dokumen yang pertama, di sini ada invoice gitu ya. Invoice detailnya kita letakkan di sebelah kiri, yang invoice table di sebelah kanan. Kemudian ada RR detail dan RR. Nah, ini teman-teman tinggal susun aja, dirapihkan. Lalu ada shipping notice. Nah, ini dimasukkan dua-duanya ya, jadi yang detail sama yang nggak ada detailnya. Lalu ada SO. Ini kita letakkan di paling bawah. Oke, event-nya sudah semua, kurang agent-nya aja. Nah, berarti agent-nya adalah sisanya gitu ya. Ada customer, ada employee, ada supplier. Nah, agent ada di paling kanan. Ya, berarti teman-teman tinggal letakkan di paling kanan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ketinggalan, teman-teman? Atau kesulitan? Kak, masuk relationship ya apa ya, Kak? Database tools, terus pilih yang relationship. Oke, Kak, thank you. Oke. Kak, kalau produk tabelnya kepencet 2 kali, terus gimana ngapusnya? Tinggal di-delete aja. Jadi yang mau dihapus tinggal di-klik terus di-delete aja. Oke, thank you. Kok ini punya aku kayak ada tulisan enable content, itu gimana ya? Diklik aja nggak apa-apa. Diklik aja ya? Iya, enable kontennya diklik aja.
Yang lain teman-teman, aman? Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang teman-teman, intinya karena kita mau hubungkan gitu ya. Berarti dari setiap tabel ini, kalau ada yang sama, teman-teman hubungkan. Jadi product ID, ini kan ada di invoice detail, ada di RR detail, ada di SN detail. Nah, ini semuanya teman-teman hubungkan. Caranya gimana? Teman-teman klik product ID di product table, kita tarik ke invoice detail table. Oke, jadi kita tarik ke yang punya hubungan gitu ya, yang sama-sama punya product ID. Lalu dia akan muncul window baru ini. Ada enforce referential integrity, cascade update, sama cascade delete. Nah, tiga-tiganya teman-teman centang semua. Enforce referential integrity-nya dicentang, cascade update dan cascade delete-nya juga dicentang. Nah, kenapa kok kita perlu centang ini? Yang pertama, teman-teman, ini kita gunakan supaya dia muncul hubungannya. Yang one to many, many to many, many to one tadi itu ya, dan one to one. Yang kedua dan ketiga, cascade update dan cascade delete, ini kita centang supaya ketika teman-teman itu melakukan update atau melakukan delete di product ID, semua tabel yang mengandung product ID ikut ke update atau ikut ke delete. Jadi semuanya connect gitu ya. Kalau product table yang punya product ID ini kita edit-edit atau kita hapus datanya, tabel lain yang punya product ID juga akan terupdate atau juga akan terhapus kalau ada data yang teman-teman mau hapus. Oke, gitu ya. Jadi dicentang semua. Kalau sudah teman-teman tinggal klik create-nya. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Ada hubungannya one to many. Oke, begitu juga sama ini teman-teman, invoice number. Ini harus dikonekkan ke invoice table-nya, karena sama-sama punya invoice number. Nah, nanti semuanya teman-teman hubungkan satu persatu gitu ya. Nanti ini juga akan kita jadikan sebagai tugas rumahnya teman-teman, yang nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, untuk menghubungkannya dulu, ada yang kesulitan atau ada pertanyaan? Oh, sorry, bisa diulang yang tadi buat munculin tabel penghubung itu gimana? Tabel penghubung ini tinggal dikonekin aja. Jadi saya coba ke RR ya. Product ID ke RR table. Nah, ini tinggal muncul kayak gini, dicentang semua aja. Gitu, Kak. Terus yang buat satu ke many itu? Oh, itu otomatis muncul dia. Oke, kok. Jadi aksesnya mikir sendiri teman-teman, kita nggak perlu pikirin. Oke, kok. Thank you. Oke. Yang lain teman-teman? Jelas semua? Oke, jelas ya. Kalau jelas, berarti nanti teman-teman harus mengumpulkan ada 2 praktika. Praktika tadi yang buat tabel ada 3, yang tadi di awal ya. Sama yang kedua yang relationship ini teman-teman. Nah, yang harus ada itu apa? Jadi nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa save, terus silakan di-rename nama filenya. Nama filenya silakan di-rename. Yang penting di bagian atasnya ini, di bagian judulnya, ini nanti kelihatan ada nama sama NRP-nya teman-teman. Yang lainnya mau dikasih tulisan apa, misalkan akses week 5 gitu ya, terus ada nama sama NRP. Nah, yang kita pentingkan itu adalah nama dan NRP-nya teman-teman. Harus kelihatan gitu ya. Itu nanti buat pengumpulannya di Google Classroom. Formatnya bebas, boleh dijadikan satu file PDF kayak minggu lalu gitu ya. Ada yang dijadikan satu file PDF. Kalau mau dikumpulkan JPEG aja, screenshot-nya gitu juga boleh. Oke, kayak gitu ya. Ini ada yang tanya lagi cara menghubungkan. Oke, saya ulang lagi ya teman-teman. Berarti product ID saya hubungkan ke SN misalkan. Tinggal ditarik aja si product ID ke SN detail. Oke, setelah ditarik nanti dia muncul window baru. Tinggal dicentang aja tiga-tiganya, terus di create. Oke, ini ada muncul. Bentar teman-teman.
Oke, kayak gitu ya. Jadi buat konekannya kayak gitu. Nanti, sebentar, ini ada error, nanti saya coba bahas di akhir ya. Gimana sampai sini? Untuk pengumpulannya tugas, ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk format gambarnya itu JPG doang atau PNG juga boleh? Bebas. Biasanya kalau screenshot PNG ya. Jadi nggak apa-apa Iya. PNG aja. Oke, makasih. Oke. Oke, sudah jelas ya teman-teman? Kalau mau jelas tanya. kita balik. Oke, ya kenapa? Sorry, tadi yang dihubungin itu apa aja? Yang kayak produk ID ke produk ID, terus habis itu apa lagi? Oh, semua yang sama. Jadi kalau ada produk ID-nya, ada yang sama tabel lain, dihubungkan. Kalau nanti nggak cuma produk ID aja, misalkan tadi ada invoice number, nah ini kan juga ada yang sama gitu ya. Berarti ini juga nanti dihubungkan. Oh ya, oke. Oke, thank you, Ko. Oke, ini ada yang tanya urutan tabel. Urutan tabel sesuai dengan REA ya teman-teman, sesuai penjelasan minggu lalu. Berarti ini resource-nya. Yang tengah ini kan dokumennya, berarti dia event-nya, gitu ya. Yang paling kanan ada agent-nya. Nah, ini mana yang di atas, mana yang di bawah, teman-teman bebas gitu ya. Yang penting event itu ada di tengah-tengah. Dokumen itu ada di tengah-tengah. Nah, terus mana yang di sebelah kiri, mana yang di sebelah kanan, sebenarnya juga bebas, teman-teman. Tapi ini saya aturnya yang ada detailnya di sebelah kiri, supaya yang produk ini kelihatan gitu ya, hubungannya. Kalau tadi produknya di sebelah kanan kan nggak kelihatan. Oke, sama-sama. Terus ini ada pertanyaan lagi. Untuk Microsoft Access-nya, itu yang di SS, datasheet view-nya atau design view-nya? Cukup yang datasheet view-nya aja, teman-teman. Jadi kita mau tahu kita mau tahu tabel jadinya, gitu ya. Untuk design view-nya, kita percaya sama teman-teman kalau sudah bisa ngikuti yang tadi, gitu ya. Jadi nggak perlu di-screenshot. Cukup hasil akhirnya aja, tabelnya kayak gimana. Oke, gitu ya. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke Handout, teman-teman. Teorinya soalnya belum selesai. Oke, ini tadi sudah ya, cascade update, cascade delete, lalu ada relationship. Nah, terakhir kita mau bahas yang ini. Di Handout-nya teman-teman juga sudah ada gitu ya. Di sini ada penjelasan. Kenapa sih kok kita itu butuh invoice detail? Atau nggak cuma invoice detail, teman-teman, tapi semua dokumen itu kan kebanyakan tadi ada detail-detailnya gitu ya. Kayak ini, receiving report ada RR detail, cash receipt ada cash receipt detail. Nah, kenapa sih kok kita itu butuh yang namanya tabel detail ini tadi? Nah, semua tabel-tabel yang ada kata-kata detailnya, teman-teman, ini adalah bridge table tadi yang sudah kita bahas di teori yang paling depan tadi ya. Ada yang namanya bridge table. Nah, bridge table ini kita gunakan untuk mengatasi kelemahannya akses. Oke, jadi akses itu nggak bisa memunculkan hubungan many to many. Oke, dia nggak bisa many to many. Dia cuma bisa one to many, kemudian many to one, atau one to one, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sedikit revisi. Relationship between invoice and product table will be, ini ada revisi ya, ini yang betul many to one, teman-teman. Oke, ini yang betul many to one. Nah, kenapa kok kayak gini? Ini saya mau coba jelaskan. Teman-teman nanti kalau nggak paham, bisa tanya lagi aja, nggak apa-apa. Karena memang ini agak membingungkan, teman-teman. Oke, di sini contohnya ada invoice sama produk. Ini kita bicara yang seharusnya dulu. Oke, seharusnya satu invoice itu kan bisa minimal ada 0 produk gitu ya. Bisa aja nggak ada yang pesan. Ini di minggu lalu ya, di bagian kardinalitas. Maksimal ada banyak. Jadi dalam satu invoice bisa ada banyak produk yang dibeli. Sebaliknya, satu produk itu bisa 0 invoice. Jadi dia memang nggak dipesan sama sekali. Oke, saya salah ya teman-teman. Yang ini yang betul 1 ya.
Satu invoice minimal punya satu produk, maksimal banyak. Satu produk minimal 0 invoice, dia nggak ada yang beli sama sekali, tapi juga ada bisa di banyak invoice. Nah, tadi kalau di database yang kita lihat hanya maksimalnya saja. Berarti seharusnya hubungan dari invoice ke produk ini adalah banyak ke banyak. Berarti many to many gitu ya. Kalau diakses tabel simbolnya many seperti ini. Nah, tapi akses ini punya kelemahan. Dia nggak bisa membuat hubungan many to many. Akhirnya apa? Kalau kita paksakan, yang muncul nanti antara invoice dan produk itu adalah many to one. Oke, jadi nanti akhirnya yang bisa muncul itu adalah many to one. Saya coba gambar dulu. Ini many, ini one. Nah, jadi benar teman-teman, satu produk itu bisa ada di banyak invoice. Betul ya? Tapi dia nggak bisa membuat satu invoice itu ada banyak produk. Dia cuma bisa buat satu invoice itu satu produk aja. Oke, sampai sini dulu nangkep teman-teman kelemahannya akses. Atau bingung? Kalau bingung saya ulang lagi. Gimana? Ini diem itu paham atau nggak paham sama sekali teman-teman? Bingung kok. Bingung. Oke, saya ulang ya. Yang atas, yang merah, ini adalah kondisi seharusnya, gitu ya. Seharusnya satu invoice itu kan bisa ada banyak barang, gitu ya. Teman-teman kan kalau belanja itu kan bisa sekali beli itu beberapa macam produk. Begitu juga sebaliknya, satu produknya perusahaan ini bisa ada di banyak invoice. Kalau kita kalau produknya ini dibeli oleh banyak orang. Berarti kan, misalkan teman-teman jual baju, bajunya teman-teman itu kan bisa ada di banyak nota gitu ya. Karena yang beli memang lebih dari satu, jadi notanya juga lebih dari satu. Itu kondisi seharusnya. Tapi akses ini punya kelemahan. Dia nggak bisa buat hubungan many to many ini. Kan seharusnya tadi dia many to many ya. Tapi akses ini nggak bisa. Dia cuma bisa one to many, atau many to one. Nah, kasusnya si invoice dengan produk table, ini dia akhirnya bisanya hanya many to one. Dia bisa satu produk itu terjual dalam banyak invoice, gitu ya, karena banyak yang pesan. Tapi dia nggak bisa dalam satu invoice itu punya banyak produk. Jadi gampangannya gini, teman-teman itu cuma bisa belanja satu produk aja dalam satu nota. Jadi kalau teman-teman mau belanja 2 produk, berarti perusahaannya harus bikin 2 nota. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Paham kalau kayak gitu? Paham kok. Oke, paham ya. Jadi harus bikin 2 nota. Kalau teman-teman mau beli 2 barang, satu nota cuma bisa diisi satu barang aja. Oke, kayak gitu ya. Itu dikunci dulu ya. Nah, kenapa sih kok satu nota itu cuma bisa ada satu barang? Kalau teman-teman ingat, tadi waktu kita buat invoice table, ada yang namanya primary key. Primary key-nya invoice table, misalkan invoice ID. Nah, ini yang membuat dia itu cuma bisa diisi satu barang, teman-teman. Satu invoice ID cuma bisa ada satu produk aja. Kenapa kok kayak gitu? Karena invoice ID ini kan kolom gitu ya, field-nya. Ini invoice ID, ini masuk ke sini. Sebelahnya lagi, misalkan ada produk ID, di sini produknya teman-teman beli. Nah, berarti kalau teman-teman masukkan invoice nomor 1, berarti produknya cuma ada satu tempat aja, di baris yang pertama ini aja, teman-teman. Misalkan produk A. Kalau teman-teman mau buat produk lain, misalkan mau beli produk A dan produk B. Nah, produk B-nya ini kan udah nggak ada tempatnya lagi, karena kolom produknya sudah diisi sama produk A. Kalau kita mau masukkan produk B, berarti teman-teman harus buat invoice nomor 2. Nah, kenapa kok kayak gini juga? Karena invoice ID tadi merupakan primary key. Primary key nggak boleh double, harus ada satu aja yang sama. Jadi nggak boleh nomor satunya ada 2 kali, kayak gini nggak bisa. Karena dia itu sebagai primary key. Sampai sini paham, teman-teman? Gimana? Kalau bingung nggak apa-apa, ngomong aja.
Gimana? Bisa dilanjut? Halo, gimana teman-teman? Paham kok. Oke, gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya kita buat mengatasi itu supaya si aksesnya ini bisa buat many to many tadi, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa punya 2 produk lebih dari 1 gitu ya. Nah, caranya kita buat si bridge table tadi. Nah, bridge table ini yang kita masukkan di invoice detail table. Nah, di invoice detail table, kita juga akan masukkan data invoice ID. Oke, jadi di sini kalau kita mau buat, kolomnya itu sebenarnya mirip, teman-teman. Jadi ada invoice ID, juga ada product ID. Ini sudah yang di tengah ya, yang invoice detail ya. Nah, karena product ID-nya itu sudah muncul di bagian invoice detail, teman-teman hapus aja. Jadi product ID yang di invoice table yang di sini, kita hilangin. Kalau teman-teman tetap munculin di situ, nanti nggak ada bedanya. Teman-teman cuma bisa masukin 1 produk aja sama kayak tadi. Oke, kayak gitu ya. Jadi yang produk ID di sini kita hapus. Nah, lalu nanti kan akan muncul pertanyaan. Loh, di sini ada invoice ID. Padahal di sini juga ada invoice ID. Kan jadi ada 2 gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, teman-teman. Kenapa kok nggak apa-apa? Karena yang tadi di sini kan merupakan primary key. Ada simbol kuncinya. Nah, setiap teman-teman buat bridge table yang ada kata-kata detailnya, invoice ID di sini jangan dijadikan sebagai primary key. Jadi teman-teman hilangkan kuncinya. Kalau teman-teman hilangkan kuncinya, kita bisa buat ID yang sama lebih dari 1 kali. Jadi kalau tadi di sini invoice nomor 1, teman-teman nggak bisa buat lagi invoice nomor 1, harus nomor 2. Karena dia nggak boleh double, karena dia primary key. Karena di sini dia bukan primary key, teman-teman bisa double, invoice 1, invoice 1, invoice 1. Misalkan belinya 5 kali, ya teman-teman bikin invoice ID nomor 1 ini ada 5. Nah, sekarang kita bisa masukkan dalam 1 invoice lebih dari 1 produk, karena invoice ID-nya boleh double. Misalkan di sini ada produk A, B, C, D, E. Nah, kayak gini teman-teman. Invoice ID nomor 1 di invoice detail table ada 5. Di invoice table ya cuma ada 1. Tapi karena tadi invoice nomor 1 di invoice table terhubung dengan yang ada di sini, sekarang kita bisa buat invoice nomor 1 punya 5 produk. Sampai sini jelas, teman-teman? Atau tambah bingung? Kau mau tanya, ini berarti yang product table itu primary key-nya yang product ID itu. Terus sama hubungannya sama yang kayak invoice table. Product table, primary key-nya ya bisa product ID gitu ya. Kayak tadi kan kita buat tabel produk, primary key-nya product ID. Terus? Berarti yang invoice detail table ini tujuannya cuma memperjelas itu tadi sama yang untuk mengatasi kekurangannya itu. Oke, benar. Jadi invoice detail table ini kita gunakan untuk mengatasi kekurangannya akses. Supaya apa? Supaya dalam 1 invoice teman-teman bisa masukkan lebih dari 1 produk. Hubungannya jadi many to many, teman-teman. Nggak one to many atau many to one lagi. Nah, cara mengatasinya seperti tadi. Kita masukkan invoice ID-nya di sini juga. Tapi bukan sebagai primary key. Jadi anggapannya ini tuh detailnya gitu, teman-teman. Kan kalau di invoice table, teman-teman cuma tahu, oh ada invoice nomor 1. Ternyata invoice nomor 1 ini beranak 5 di invoice detail table. Kayak gitu ya. Ini ID-nya 1 semua. Oke, thank you, Ko. Oke, paham ya? Yang lain teman-teman, ini ada yang tanya tabel yang tadi di-share atau enggak? Enggak, kita share ya teman-teman. Jadi kan memang tinggal dibuat aja ya, jadi enggak kita share yang tadi kita praktekkan. Aku mau tanya, Ya, invoice detail table ini, yang detail ini cuma berlaku buat invoice atau enggak ya? enggak, jadi semuanya. Atau kalau teman-teman mau gampang, dulu waktu saya juga ngerjakan project gitu ya, pokoknya semua data teman-teman, semua dokumen, kayak yang ada di screenshot ini ya,
kita buat detailnya. Nah, detailnya ini untuk apa? Detailnya ini teman-teman inputkan isinya itu apa yang mau didouble-double gitu ya. Jadi kan nanti mungkin teman-teman akan bingung. Yang CR biasa, misalkan ini CR gitu ya. Yang CR biasa itu isinya apa, yang CR detail isinya apa. Nanti kan teman-teman pasti itu ya yang ditanyakan. Atau gini aja deh, saya buat yang invoice ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Oke, sebentar teman-teman. Oke, ini ya, yang tadi itu kan ada invoice detail, ada invoice. Nah, isinya kan berbeda. Yang ada di invoice tabel utamanya gitu ya. Teman-teman inputkan data-data yang ya udah cuma muncul satu kali aja. Di sini kan ada invoice number. Jadi kan kita pasti primary key-nya si invoice number. Terus ada SO. Nah, ini kan karena kita buat invoice itu berdasarkan SO. Jadi kita masukkan SO-nya. Ada tanggal. Nah, tanggal ini kan juga pasti satu kali aja ya, teman-teman. Lalu employee sama customer-nya kan juga satu-satu aja. Nah, yang bisa banyak itu apa? Kalau di invoice itu kan produknya gitu ya. Tadi kan kendalanya kita nggak bisa masukkan lebih dari satu produk. Maka produknya ini yang teman-teman masukkan di invoice detailnya. Jangan di invoice table. Kalau teman-teman masukkan produk di sini, nanti balik lagi kayak tadi. Cuma bisa ada satu produk aja dalam satu invoice. Tapi kalau teman-teman masukkan di invoice detail, nanti meskipun ini isinya cuma satu, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita lebih dari satu, juga dia bisa muncul. Nah, produk ini kan biasanya diikuti dengan terjualnya berapa, lalu harganya berapa, kayak gitu ya. Nah, itu yang juga teman-teman ikutkan di invoice detailnya. Paham sampai sini? Oke, paham kok. Thank you. Oke, jadi yang bagian detail teman-teman itu masukkan semua yang mau teman-teman double-double tadi gitu ya. Yang mau ada banyak, ada rinciannya. Kalau yang cuma muncul satu kali kayak tanggal sama employee ID ya sudah, masukkan aja di tabel utamanya. Yang ini. Oke, materinya sampai situ aja teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya? Permisi Kak, saya masih belum bisa presentasi Kak. Yang Neo Ubaya tadi ya? Iya Kak. Oke, ditunggu dulu ya. Yang terkait materi dulu teman-teman. Sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya bagikan link presensinya. Jadi teman-teman tetap isi Google Form.